Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini penyajian materi kita adalah telaah dokumen kekhususan SMK, yang mana pelatihan ini diwajibkan untuk asesor yang lama. Nah, pada kesempatan ini itu judulnya komponen kekhususan SMK. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwasanya kekhususan ini perlu kita tahu bagaimana, dan Bapak dan Ibu harus membaca dokumen ini. Kalau tidak, nantinya Bapak dan Ibu tidak tahu apa yang ada dalam dokumen ini, yaitu dokumen ISP 2020 tentang dokumen kekhususan SMK. Nah, kemudian alur pelatihan yang kita gunakan dalam komponen kekhususan ini adalah yang pertama pembukaan yang kita sampaikan selama 3 menit, kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan itu hanya 12 menit. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini karena ini kekhususannya tentang mutu lulusan, maka yang kita apakan adalah butir item nomor 36, yaitu memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita tahu bahwasanya di SMK itu ada uji kompetensi yang dilakukan oleh badan atau lembaga sertifikasi keahlian. Nah, kemudian yang 37, karena yang kita bahas di sini cuma, kalau itu adalah cuma 2, yaitu menunjukkan daya serap lulusan di dunia kerja. Nah, bahasa ini di sini bahasanya kita menyebutkan bahasanya siswa SMK itu berapa daya serap yang bekerja di luar atau di duty atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, Bapak Ibu, Nah, yang kita bicarakan di sini adalah tentang mutu lulusan yang berkaitan dengan kekhususan di SMK. Nah, di kekhususan ini pasti ada mutu lulusan. Nah, Bapak Ibu, ini karena ini adalah level yang ada di mutu lulusan, yaitu tentang kekhususan. Nah, di sini kita ambil adalah di level 4. Level 4 ini yang mana lulusan tahun terakhir sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini juga perlu kita tahu bahwasanya apa yang digunakan itu LSP, Bapak dan Ibu, yang dilisensikan oleh BNSP, Bapak dan Ibu. Nah, untuk butir 36 ini bahwasanya karena diperlukan dokumen apa yang harus kita dapatkan dari butir 36 itu, yaitu dokumen data lulusan tahun terakhir yang memperoleh sertifikat dari LSP. LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, dari dokumen ini, maka jawaban-jawaban dari sekolah atau dari sekolah nantinya harus didapatkan oleh seorang asesor. Bahwasanya data lulusan yang mendapat sertifikasi uji kompetensi dari LSP itu berapa orang. Nah, ini juga perlu sebagai data dari agitasi sekolah nantinya, Pak Ibu, berapa orang yang didapatkan sertifikatnya, itu perlu. Maka di sini diminta daftar lampiran, yaitu daftar lampiran sertifikasi siswa berapa orang, jumlahnya dengan nama-namanya, Pak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada sertifikat uji kompetensi dari LSP itu bagaimana bentuknya. Ini ada contoh, Nah, ini Pak Ibu, jangan sampai kita terkecoh. Asesor jangan sampai terkecoh, nantinya dibuat sertifikat oleh sekolah tanpa ada burung garuda, sedangkan ini keluar langsung dari BNSP, itu LSP yang ada di pusat, yaitu dari BNSP, Pak Ibu. Nah, ini perlu dicermati oleh seorang asesor betul-betul, jangan sampai tertipu sertifikat yang diberikan oleh BNSP, Pak Ibu. Nah, ini juga karena ada 2
cara kita mendapatkan dokumen ini, maka Bapak dan Ibu, tadi adalah cara dengan mendapatkan dokumen. Nah, sekarang dengan wawancara. Nah, dari wawancara itu juga kita harus sinkron dengan apa? Dengan dokumen yang tadi kita dapatkan. Apakah betul dari wawancara itu kita bisa dapatkan, atau guru atau yang berkompeten di situ apakah dia tahu ada sertifikat dari LSP itu P2 atau P3. Nah, sertifikat dari LSP P1. Nah, sertifikat lembaga mitra pertanian ini juga tidak ada. Kalau sertifikat yang nomor C ini itu tidak ada tanda burung garuda. Nah, juga sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh sekolah tidak ada burung garuda, Bapak Ibu. Jadi ini juga perlu kami sampaikan pada asesor, jangan sampai nantinya di ujungnya bermasalah dari data ini, Bapak Ibu. Makanya disinkronkan dengan wawancara. Nah, next. Yang nomor 2, Pak Ibu, karena di sini perlu kita ingatkan bahwasanya bagaimana dilakukan oleh sekolah itu, bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi siswa yang ada yang dilakukan oleh sekolah. Nah, di sini ada 4 cara yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh sekolah. Yang pertama dengan bekerjasama dengan lembaga pelaksana LSP, yaitu P2 atau P3. Karena P2, P3 ini tergantung sekolahnya. Kalau P2 untuk sekolah SMK yang 3 tahun, sedangkan P3-nya untuk sekolah yang SMK yang 4 tahun, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nantinya kita datang ke sekolah SMK yang 3 tahun, tapi kita minta P3-nya mana. Nah, ini juga Bapak Ibu, jangan sampai nantinya oleh sekolah itu pusing. Akhirnya sekolah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka itu karena sekolah sudah tahu P2 itu untuk SMK 3 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya, lembaga pelaksana LSP 1 itu apa? Nah, lembaga pelaksana LSP P1 itu tentang prosedur untuk mendapatkan sertifikat P1-nya, Pak Ibu. Bagaimana prosedur pelaksanaan P2, P3. Nah, ini prosedur P1 ini dilakukan oleh sekolah atau SMK, Pak Ibu. Jadi itu perlu kita sampaikan di sini, jangan sampai Bapak Ibu asesor salah mengambil suatu keputusan. Kemudian lembaga mitra pasangan ini juga mungkin bisa jadi industri atau apa BLK atau apa namanya yang lain, Bapak Ibu. Ini perlu juga kami sampaikan, jangan sampai disamakan dengan lembaga LSP. LSP itu sudah nasional, Pak Ibu. Jadi yang lembaga mitra pasangan itu bisa saja BLK atau yang lain, Bapak Ibu. Ini juga perlu kami sampaikan. Kemudian satuan pendidikan SMK-nya sendiri, ada nggak itu tempat uji potensinya, Bapak Ibu? Ya, next. Nah, Bapak dan Ibu, yang berikutnya yang nomor 3, karena menyangkut dengan wawancara data harus kita dapatkan sesuai dengan harapan. Nah, apakah ada kendala siswa dalam mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi? Ada. Kenapa? Karena di SMK itu ada anak yang berkemampuan rendah, ada anak berkemampuan tinggi di segi ekonominya, Pak Ibu. Nah, kalau seandainya dengan pembiayaan seorang siswa untuk mengikuti LSP P1 atau P2, maka di sini diperlukan kira-kira biayanya, mungkin kalau untuk 3 SMK itu 500.000 per siswa. Ini beratnya bagi siapa? Beratnya bagi siswa yang tidak mampu. Nah, kalau seandainya yang mampu nggak ada masalah, karena ini nantinya untuk sertifikat, untuk mengikuti sertifikasi ini perlu nantinya pada waktu dia bekerja. Nah, kalau seandainya dia tidak ada memiliki sertifikat uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP, akhirnya kemungkinan besar dia diterima di industri atau di dunia usaha dan industri, ini juga jadi kendala, Pak Ibu. Jadi tidak mendapatkan rekomendasi untuk diterima. Kemudian yang ke B-nya, fasilitas yang dimiliki siswa sesuai dengan fasilitas yang sudah diverifikasi. Jadi peralatan yang ada di SMK yang mengarah pada uji kompetensi maka harus dilakukan verifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini juga merupakan hal, kalau seandainya sekolah itu sudah ditunjuk tempat uji kompetensi maka sudah pernah dilakukan verifikasi oleh BNSP, Pak Ibu. Nah, next, lanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang
nomor 37. Ya, mudah-mudahan ini nomor 37 tidak banyak. Ini perlu juga kami sampaikan bahwasanya kekhususan SMK itu ada juga di nomor 37 mutu lulusan. Nah, ini juga Bapak dan Ibu menyangkut dengan lulusan dengan kekhususan SMK 37 ini, lulusan SMK maksimum bekerja atau berwirausaha. Nah, di sini menyangkut dengan lulusan apakah dia ada diterima di dunia usaha atau berwirausaha sendiri atau tidak. Ini kita lihat nantinya minimal kalau level 4 itu minimal 10% sudah dipesan oleh dunia kerja atau dunia atau berusaha sebelum dia lulus. Nah, di sini juga perlu Bapak Ibu, ya. Jadi ini perlu juga Bapak dan Ibu nantinya jangan sampai kita salah mengambil suatu kesimpulan, jangan sampai ini tidak juga kita tahu. Jadi seharusnya Bapak dan Ibu kita harus tahu kalau level 4 ini sudah dipesan sejauh mungkin. Next. Nah, Bapak Ibu yang mau 37 ini kalau kita sesuai di bahkan di korek dokumennya lulusan yang sudah bekerja di dunia usaha atau berwirausaha, ini juga jawaban dari sekolah juga kita harus sinkronkan. Laporan daftar lulusan yang sudah bekerja di DUDI ada ini yang ada di Humas atau di program kalian, ini juga harus dibuat suatu lampiran berapa orang berdasarkan kompetensi yang ada di sekolah itu, berapa orang yang diterima di industri, kemudian berkompetensi kalian yang lainnya berapa orang. Nah, sehingga di sini perlu dibuat suatu daftar daftar siswa diterima di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang duanya itu laporan daftar lulusan yang berwirausaha. Nah, ini juga kadang-kadang siswa yang tamat ada yang dia berusaha sendiri, dia buka usaha kecil-kecilan, akhirnya dia besar nantinya Pak Ibu. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita lihat di sekolah itu karena berkaitan dengan butir instrumen akreditasi 37. Nah, kalau seandainya ini juga merupakan tidak ada, maka akan membuat sekolah itu nantinya nilai akreditasinya itu rendah. Nah, di sini juga karena ini ada wawancara sesuai tabel berikut, apakah ada lulusan yang bekerja di dunia usaha? Nah, ini juga Bapak Ibu ini disinkronkan nantinya dengan gurunya, dengan kepala program kaliannya. Nah, di wawancara ini minimal dia connect dengan apa dokumen yang ada di sekolah. Nah, ini Bapak dan Ibu jumlah siswa dikesan sebelumnya ada nggak terbuat di sekolah. Nah, ini juga hal yang penting bagi kita, jangan sampai kita nantinya tidak connect dengan dokumen pada waktu kita wawancara, yang kita wawancara lain jawab, akhirnya yang ada di dokumen beda sehingga tidak sinkron nantinya. Ini juga harapan dari kita. Sekolah harus betul-betul siap mempersiapkan dokumen akreditasi tentang kekhususan SMK ini Bapak Ibu. Dan next, ini Bapak dan Ibu dengan karena ini setelah pelatihan ini, setelah materi ini pasti ada tugas individu Bapak Ibu. Nah, tugas individu ini perlu kita sampaikan bahwasanya perlu dilakukan untuk komponen pembelajaran, kemudian untuk guru, kemudian manajemen. Nah, Bapak Ibu ini juga nantinya tugas yang lain itu karena ini individu sudah mutu lulusan sudah ada, sudah dijelaskan, tinggal diteruskan lagi nantinya butir-butir yang lain Bapak Ibu. Ini juga sesuatu yang perlu kami sampaikan di sini. Untuk butir yang lain, untuk komponen yang lain nantinya dibuat dalam bentuk tugas individu. Serasa ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna bagi Bapak dan Ibu asesor, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu asesor tidak ada kendala pada waktu turun ke sekolah sasaran SMK Bapak Ibu. Karena kalau seandainya kekhususan ini tidak ada di SMK dibuat, maka nilai akreditasinya akan mendapatkan nilai yang rendah, bisa jadi C, bisa jadi tidak terakreditasi. Ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu asesor betul-betul menilai bahwasanya supaya nantinya harapan kita SMK minimal bisa mendapat nilai B. Ini harapan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.